Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru ngaji kesemuanya yang hadir di tempat ini. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumber Kencono dan Bapak Kepala Desa Alas Buluh. Hadirin hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga selalu menghiasi lisan kita dan semoga rasa syukur itu selalu berhias di dalam hati kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar mengetahui bahwa semua apa yang ada dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuatnya majelis ini untuk mengingatkan kita apabila kita tergolong orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sama-sama kita hafal semuanya, karena di dalamnya ada hikmah yang sangat luar biasa dari lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Igtanim homsan qabla homsin," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena apabila seseorang dalam usia muda dia istiqomah di dalam melaksanakan ibadah taat, lalu dia tidak mampu melakukannya di masa tuanya, maka pahala istiqomah itu akan tetap dialirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukannya. Karena orang tua beribadah itu biasa, tetapi anak muda ahli ibadah itu luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat anak-anak muda yang dia istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Allah, anta indi afdol min ba'di malaikati, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bagiku itu lebih afdol dari beberapa malaikat-malaikatku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bisa istiqomah tanpa ada hawa nafsu di dalam badannya, tetapi ini manusia biasa dengan hawa nafsunya, ya, tetapi dia tetap melawan semua apa yang mengajaknya kepada menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa tetap istiqomah di dalam mematuhi semua perintah Allah. Oleh karena itu manusia pemuda yang seperti ini itu di sisi Allah lebih hebat daripada para malaikatnya. Sebelum datangnya masa tua itu, manfaatkan masa muda, karena kemuliaan yang sebenarnya itu tidak mungkin didapatkan di dunia, tetapi kemuliaan yang sebenarnya adalah berkumpul dengan orang-orang mulia di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tahu harga umur ketika hidup di dunia. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Orang yang sehat itu bagaikan raja yang menggunakan mahkota. Tetapi mahkota ini tidak bisa dilihat oleh semua manusia. Yang bisa melihatnya hanyalah orang-orang yang sakit belaka. Kalau sudah sakit, dia tidak akan punya hayalan apa-apa. Tidak mengumpulkan sertifikat, tidak kepingin jabatan, tidak kepingin uang yang banyak. Hanya ada satu hayalan yang dia hayalkan, yaitu badannya menjadi sehat kembali. Kalau perlu mana jabatannya, mana sertifikatnya, mana uangnya akan dia keluarkan untuk membeli kesehatannya. Oleh karena itu orang itu sehat itu raja, menggunakan mahkota yang tidak bisa dilihat mahkota tersebut kecuali hanya oleh orang-orang yang sakit. Manfaatkan masa sehatnya sebelum datang masa sakitnya.
wa ginaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dahulu para sahabat itu iri dengan orang-orang yang kaya bukan karena hartanya, tetapi karena sedekahnya. Datang orang-orang miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka melapor, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ini pergi orang-orang yang kaya ini dengan pahala yang besar. Oke, fadzalika kata Rasulullah, bagaimana tuh? Yusalluna kama nusalli. Mereka solat dan kami solat, pahalanya sama. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa dan kami puasa. Hanya saja kita tidak bisa apa yang mereka lakukan apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan sisa uang yang mereka punya, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Jadi datang kepada Rasulullah itu bukan iri dengan uangnya, tetapi iri dengan sedekahnya. Karena pikiran mereka akhirat. Ya, karena pikiran mereka akhirat. Yang mereka irikan itu bagaimana kalau kemuliaan mereka itu dilampaui oleh orang-orang yang kaya dengan sedekahnya. Karena itu manfaatkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan perkara dunia sebagai kendaraan untuk mencapai kemuliaan nanti di akhirat. Sedekah itu ada dua sisi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahalanya. Sehingga sedekah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa jadi barusan kita ini musim apa? Musim menyantuni anak yatim. Bisa jadi mungkin karena kita ini tidak mendapatkan pahala, karena uang yang kita keluarkan ini mungkin ada unsur riya, mungkin ada unsur ujub, dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi kita mendapatkan pahala bukan karena apa yang kita keluarkan, tetapi dari senyuman dan ridhonya anak yatim itulah yang membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Semakin tersenyum lebar mereka, semakin kita meyakini bahwa saat ini Rasulullah sedang tersenyum kepada kita. Mungkin uang yang dikeluarkan itu kita dengan tidak ikhlas, karena beberapa panitia, ya termasuk saya, itu kalau minta buat anak yatim itu agak maksa. Terserah sampai tidak ikhlas, tidak apa-apa, yang penting banyak. Tidak ikhlas tidak apa-apa, yang penting daripada ikhlas tapi sedikit, lebih baik sampai tidak ikhlas tapi banyak. Tidak apa-apa sampai mengeluarkan tidak ikhlas, barangkali sampai itu diampuni dengan mesemnya anak yatim. Faham ya? Anak yatim meseman mana? Dikasih 100.000 apa dikasih 400.000? 400.000 mekar langsung ya. Seret, senyumnya itu berbeda. Lah mungkin berkat senyum mereka itulah penyebab dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh dengan senyum mereka, karena lebih dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang-orang yang dikasih kelebihan uang di dalam kehidupan duniawinya, manfaatkan itu semua untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Manfaatkan kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu, karena roda selalu berputar. Karena roda selalu berputar. Lalu wa faragaka qabla syughlika, dan masa kosongmu sebelum tiba masa sibukmu. Ya. Kadang-kadang orang ini melihat orang lain itu selalu di dalam kelebihan, dia merasa kurang terus. Katanya Sayyidina Hasan al-Basri, beliau pernah berkata seperti ini, miskin ibni Adam, radiya biddar
halaluha hisab wa haramuha adab. Yastakillu malahu wala yastakillu amalah. Yastakillu malahu wala yastakillu amalah. Kesian anak-anak Adam ini, ridhonya dengan perkara duniawi terus. Kalau dapat uang mesemnya luar biasa, kalau kehilangan uang sedihnya luar biasa. Yang dikeluhkan apa? Uang terus. Tidak pernah satupun datang manusia ke kiai atau ke habaib terus bilang, ya Allah Habib, sangu saya di akhirat kurang. Tidak ada. Sangu saya di akhiratku kurang. Tidak ada. Kalau kepingin lancar rezeki, banyak. Katanya Sayyidina Hasan al-Basri, orang selalu kurang dengan uangnya tapi tidak pernah merasa kurang dengan amalnya. Kesian. Paham ya? Kesian manusia. Begitulah keadaan manusia, bukan kata saya, kata Imam Hasan al-Basri. Ya. Manfaatkan masa lowongmu sebelum datang masa sibukmu. Kadang-kadang kita ini sebagai pengangguran harus bangga dengan pengangguran kita. Mana yang nganggur-nganggur ini mukanya orang yang nganggur-nganggur ini. Karena antum itu bisa berbuat banyak untuk amal akhirat antum lebih daripada orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Tidak usah diambil pusing. Tidak bisa kerja untuk dunia, sibukkan untuk akhirat. Dikasih kesempatan dunia, kerja untuk dunianya, sibukkan juga untuk akhiratnya. Yang penting waktunya jangan dibuat nganggur. Tidak apa-apa, saya tidak dapat kerjaan dunia, akhirat disikat terus ya. Insya Allah nanti akan ada kemudahan berkat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kepada Allah. Cuma jangan minta segala sesuatu itu instan. Kau pengennya cepat, kalau kaya kau pengen cepat sukses, tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang instan. Yang ada cuma mie ya, mie instan. Ada kalau mie instan. Kalau di dunia ini tidak ada yang instan. Nabi saja setelah ujian-ujian baru diangkat jadi nabi. Jadi aulia saja setelah balak demi balak menimpanya baru jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sampean mau kuliah yang tidak bisa, harus SD, SMP, SMA baru bisa kuliah. Begitupun manusia. Begitupun perkara dunia, tidak ada yang instan. Kecuali kalau sampean mau nyolong, mau korupsi, cepat sampean instan kayaknya. Paham ya? Tapi kalau sampean ngumpulkan sedikit-sedikit, ya tidak ada yang instan. Semuanya pelan-pelan. Kecuali yang haram akan cepat sampean kayanya nanti. Kalau itu 100% halal, itu pasti sedikit demi sedikit. Itu dunia, apalagi akhirat. Nyicil Pak setiap hari. Tapi terus. Insya Allah nanti sampean akan bahagia nanti di akhirat. Amin Allahumma. Lalu yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Kadang-kadang orang hidup itu tidak tahu harganya hidup kecuali setelah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal baru heran. Kenapa saya dunia dulu tidak memanfaatkan waktu saya? Bingung saya, Beb, tidak ada kerjaan di rumah kanan kiri. Lah tidak dibaca Al-Qur'annya kok bilang tidak ada kerjaannya. Al-Qur'an kerjakan ya. Bingung saya, Beb, tidak ada kerjanya. Lah sampai sholawat berapa kali kok bingung tidak ada kerjaan. Sampai capek, sudah sampai ngantuk-ngantuk, biarkan ngantuk kita itu capek karena bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidak bisa tidur, main HP sampai tidur. Tidurnya hilang, gara-gara apa? Gara-gara main HP. Duduk, tiduran di atas kasur. Lihat jam 8. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Kalau dibuat ngaji pada dapat 15 juz sampean. Hah? Kalau dibuat ngaji 5 jam, apa tidak dapat 15 juz sampean? Terus kalau capek 15 juz tidur, kira-kira gimana tidurnya? Sip. Lah kalau habis ngeliat HP terus tidur. Kalau misalkan meninggal dunia, gimana meninggalnya? Hah? Sampean ngaji sampai capek 4 jam, terus tidur, meninggal dunia. Gimana meninggalnya? Enak pada enak? Enak. Sampean ngeliat HP 4 jam, 5 jam, terus tidur. Gimana matinya kira-kira? Hah? Loh, banyak loh anak-anak muda sekarang gara-gara game online apa semuanya, kepalanya pecah.
mau buat rumah, ini pengalaman pribadi saya ini. Orang tuanya sudah mau bangunkan rumah untuk anaknya. Besinya dibelikan, ini dibelikan, ini dibelikan. Saya kekurangan besi mau bangun asrama. Ya Allah, besi saya kurang ya Allah. Sudah beli 1.300 lonjor masih kurang. Untuk ngecor asrama, kurang 300 sekian. Ini ada orang punya anak mau bangunkan rumah untuk anaknya. Lah kok anaknya meninggal dunia gara-gara apa? Main HP. Main apa? Main HP. Error. Akhirnya apa? Besinya ditaruh ke pondok. Selesai pondok jadi bangun sudah. Pahalanya ngalir terus. Maksud saya ya, gimana? Kalau main HP terus gitu, terus ada apa-apa gitu malamnya. Ya Allah. Ya, kalau sampean kepingin meninggal ditutup dengan husnul khotimah, biasakan menutup hari kita dengan perbuatan yang baik. Menutup bulan kita dengan perbuatan yang baik dan menutup tahun kita dengan perbuatan yang baik. Apabila kita bisa menutup hari kita dengan perbuatan yang baik, minggu kita dengan perbuatan yang baik, bulan kita dengan perbuatan yang baik, tahun kita dengan perbuatan yang baik, insya Allah kita dimeninggalkan dalam keadaan baik. Amin Allahumma. Amin. Sudahlah kalau main HP dia dari siang sudah, pagi, malam selesai. Capek kan badannya sebelum tidur, ngaji, sholawat, cepat sampai ngantuknya kalau ngaji. Kalau 4 jam main HP tidak ngantuk sampean. Cuma karena takut capek ngeliat jam sudah malam, tidur akhirnya dipaksa. Karena besok sekolah, karena besok kerja. Kalau enggak, lanjut terus. Coba sampean ngaji, sak jam miring sampean langsung sudah. Tidur sampean, walaupun enggak ngantuk. Sudah siang tidurnya apa? Siang sudah tidur, dibuat ngaji malam sebelumnya. Ngantuk sampean, ngantuk. Kenapa? Memang orang yang ngaji itu diberikan ketenangan hatinya. Hawa nafsunya berontak, wis daripada ngaji lebih baik dibuat ngantuk, itu kerjanya hawa nafsu memang. Daripada orang ini banyak pahalanya, lebih baik dibuat ngantuk. Tapi kalau sampai main HP akan hilang ngantuknya. Walaupun sampai capek badannya, kalau main HP hilang ngantuk. Dan begitu kenyataannya. Iya benda? Kan iya kan? Alhamdulillah. Sudah 1 hari dibuat siang, pagi sudah cukup main HP-nya. Main apa sih sampean ini? Malamnya mau tidur, jangan sampai main HP dulu. Dibaca surat tabaroknya, dibaca surat sajadah, dibaca surat ikhlas 3 kali, falak sama anasnya, jangan pernah ditinggal. Tasbih, tahmid, takbir, jangan pernah ditinggal. Ya, nah, kalau sudah man amila bi'ada bin naum, soro naumuhu yakodotan, kata Habib Umar. Orang yang mengamalkan dengan adabnya orang yang mau tidur, dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, maka tidurnya pun dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidur ditulis pahala terus ini. Kenapa? Mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Wuduknya ngambil wudhu sebelum tidur. Ya, membaca surat tabarok, surat sajadah, surat ikhlas 3 kali, falak, annas, tasbih dan lain sebagainya. Minta ampun sama Allah, tidur terus. Tidurnya itu sampean pahala terus. Tapi ya, siapa orang yang meninggalkan adab ketika dia bangun, tidak ada akhlaknya sama sekali, meleknya itu, maka meleknya itu bagaikan tidur, tidak ditulis pahala apalah. Ada orang tidur dapat pahala, ada orang melek tidak dapat pahala. Kan ruginya berkali-kali lipat itu namanya. Paham ya? Oleh karena itu ya, Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau berkata, arba'un la ya'rifu qadraha illal arba'ah. Ada 4 perkara yang tidak mengetahui kedudukannya kecuali 4 perkara pula. Dibilang la ya'rifu qadral haya illal mautah. Orang itu tidak tahu kadar kehidupan kecuali kalau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia ditulis perkataan orang-orang dalam kubur itu, rabbirji'uni la'alli a'malu solehan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa?
Untuk apa? Nyari uang, ngejar jabatan, nyari sertifikat yang banyak, beli tanah berhektar-hektar. Kuburan sampean cuma 2 kali 1. Untuk apa ngumpulkan tanah berhektar-hektar? Seandainya itu dibuat masjid, seandainya itu dibuat yayasan yatim piatu, seandainya itu dibuat madrasah, seandainya itu dibuat pesantren, sampean tidur di kuburan tenang dengan mesem karena mahalanya mengalir terus. Tapi kan enggak, cuma sekedar tanah untuk investasi dunia, bukan untuk investasi akhirat. Akhirnya sampean tinggalkan itu, sampean meninggalkan semuanya, dan sayangnya sampean akan dihisap semuanya nanti walaupun sampean sudah meninggal dunia dan tidak merasakan hasil daripada apa yang sampean kumpulkan itu. Sampean akan meninggalkan semuanya dan sayangnya sampean akan dihisap dengan semuanya itu. Walaupun sampean tidak ikut merasakannya, kumpulkan capek-capek, tidak ikut ngerasakan, dihisapnya semua, apa ndak rugi namanya? Rugi apa ndak rugi? Rugi. Seandainya tidak punya uang sekalian biar tidak dihisap ya. Nanti itu di akhirat itu orang kaya berhayal kalau dia itu biar tidak panjang hisapnya. Tapi sekarang orang miskin berhayal jadi kaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, wala qadra siha illa ahlu sukmi, dan tidak akan tahu kadar kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Ala kulli hal, ini sama ya dengan perkataan yang sebelumnya ini. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau berkata, i'lamu anna kulla waqtin yadhhabu 'alal insani fi ghairi ta'atin aw maslahatin diniyatin aw dunyawiyatin khasaratun 'alaihi. Ketahuilah, kata beliau, ya bahwa setiap waktu yang berlalu dari manusia tidak digunakan untuk taat atau maslahat yang berhubungan dengan agama atau maslahat yang berhubungan dengan dunianya, maka itu adalah kerugian yang akan dia rasakan hasilnya nanti. Faham ya? Jadi sampean kemana? Urusan dunia, bagus. Kemana? Urusan akhirat, bagus. Tapi kalau tidak ada urusan dunia sama akhirat, maka sampean akan nyesel dengan keluarnya sampean tersebut. Karena waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktun laka. Yang kedua, waktun alaika. Yang ketiga, waktun la laka wala alaika. Waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu yang akan memberikan keuntungan kepadamu. Ya, apa itu? Waktu yang kalian sibukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat sampean lihat waktu ini zikir, mesem sampean. Ya Allah, bahagianya hati ini. Duduk di majelis. Ya. Imam Syafi'i itu ya, dengan banyaknya hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah majelis ilmu ini, tetapi perlu kita ketahui, tetapi yang paling kuat daripada hadis tersebut, kata Imam Syafi'i, adalah paling afdolnya ibadah sunnah ya, daripada sunnah apapun adalah duduknya kita di majelis ilmu. Lain kalau yang dicari itu ilmu yang wajib, maka duduknya pun hukumnya seperti ibadah yang wajib. Seperti ilmu sholat, ilmu puasa itu wajib hukumnya. Belajarnya pun hukumnya wajib. Jadi sampai itu terus dosa, terus sampai meninggal dunia. Sampai kapan? Ini tidak ada tobatnya. Tobatnya sampai duduk, sampai belajar, sampai tahu hukumnya sholat. Kadang-kadang orang sampai tua ditanya, syaratnya sholat berapa? Tidak tahu, mesem. Batalnya sholat berapa? Mesem. Sampai nangis, sampai keluar darah, sampai tidak akan diterima tobatnya. Tobatnya apa? Belajar roh. Kalau sampai mau tobat dari ini, belajar. Maka belajar sholat hukumnya wajib. Karena apa? Karena perbuatannya wajib. Belajar puasa itu hukumnya wajib. Karena hukum puasa itu wajib. Ini waktu yang akan kita tersenyum ketika kita melihatnya, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdakwah mengajak orang yang baik, ya. Dan kita ketika patuh kepada Allah, di akhirat ditampakkan amalan, kita akan mesem pada saat itu. Yang kedua adalah al-waqtu alaika, waktu alaika, al-waqtu alladhi alaika, huwa alaika. Ya. Waktu yang kita akan menyeret kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, membuat kita rugi.
Apa itu? Waktu yang kita makmurkan untuk melanggar perintah Allah. Jangan sok gagah ketika bermaksiat sama Allah. Kan banyak anak muda sok gagah ketika bermaksiat ya. Saya ini, itu ada perempuan di sana. Sudah itu korban saya itu. Yang sana sudah mari selesai semua sudah. Ya Allah, gagahnya, hebatnya. Nanti bangganya saya sudah minum ini. Teman saya satu krat ndak teler katanya. Apa? Satu krat ndak teler. Kau baru minum separuh sudah miring-miring katanya. Ndak sip katanya. Apa yang mau dibanggakan dari ini semuanya? Hebatnya apa? Hebatnya apa? Jangankan orang penduduk langit ya, penduduk dunia saja tidak senang dengan orang yang teler-teleran ini. Kecuali golongannya. Sampai rumah sama teler, kira-kira keluarga senang apa enggak? Tidak ada orang senang. Dunia saja tidak senang orang-orang. Badan sampean sebetulnya kalau bisa jerit-jerit itu. Menyakiti badannya sendiri namanya. Penyakit macam-macam akan datang sebentar lagi. Tinggal nunggu waktu saja. Penyakit macam-macam akan datang bagi orang-orang yang melanggar perintahnya Allah. Karena tidaklah Allah melarang untuk meminum atau memakan sesuatu kecuali di sana ada mudarat, bukan hanya urusan akhirat tetapi bahkan urusan dunianya. Pasti ada mudarat untuk badannya. Yakin. Jadi bukan cuma bahaya di akhirat saja, di dunia pun akan ada bahayanya. Faham ya? Ini waktu yang akan kita menyesal nanti. Nangis darah kalau bisa ini. Karena Allah itu tidak perlu dosa kita yang banyak untuk memasukkan kita ke neraka. Tapi cukup dengan satu dosa saja, kita sudah berhak untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Pak guru itu tidak perlu santrinya buat salah banyak baru ditempeleng. Satu salah saja sudah guru itu berhak untuk menempeleng santrinya. Apalagi banyak. Polisi itu tidak nunggu sampai nyuri 1000 kali baru masuk penjara. Kalau ketahuan cukup 1 kali saja sampean akan dijebloskan ke penjara. Pertanyaannya, apa sampean punya perkiraan kalau Allah tidak tahu dengan perbuatan sampean? Kalau polisi mungkin sampean bisa kabur, bisa lari, bisa tidak ketahuan. Kalau Allah mau sembunyi kemana sampean? Nomor 2, mau alasan apa nanti di akhirat? Kalau maksiat itu, mau alasan sampean? Yang akan menjadi lawan sampean nanti itu, kalau mencuri tangannya, saya mencuri pada tanggal ini, tembok, rumput, tempat, saya jadi saksi kalau dia melakukan ini, saya jadi saksi kalau dia melakukan ini. Mau bantah apa sampean kalau sudah kayak gitu? Itu dibicarakan sama Allah, bumi yang kita injak itu sebagai saksi yang akan menjerumuskan kita supaya kita tidak bisa beralasan lagi dan tidak punya argumen apa-apa ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas ya. Sampean mau percaya tidak percaya, tapi kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean mau percaya tidak percaya, ini kabarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas. Itu semua tergantung iman kita masing-masing. Itu kembali kepada iman kita. Kalau mau percaya berarti iman sampean bagus, percaya betul sama Allah dan Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak percaya, ya begitulah kadar keimanan kita. Yang nomor 3, ya, wakat, ya, lalak wala alaik. Bukan untuk manfaat, bukan juga untuk maksiat. Tidak penting yang dikerjakan. Ya, tapi tidak bermaksiat, tidak juga berbuat taat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia menyesal sekali dengan waktu yang kosong. Seandainya waktu ini dipenuhi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti ini ya Pak ya. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lam yatahassar ahlul jannah fil jannah illa min sa'atin marrat alaihim lam yadhkurillaha ta'ala." Yang namanya penduduk surga itu tidak mungkin menyesal dengan sesuatu kecuali, berarti ada penyesalannya kalau kecuali. Paham ya? Kecuali itu berarti ada penyesalannya. Loh, masuk surga kok masih menyesal, Pak? Ingat dulu ketika di dunia berlalu waktu,
tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Seandainya waktu ini yang kosong 8 jam ini saya begini-begini, surga saya tidak di sini tapi di sana. Semakin tinggi derajatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu ya, hari akhirat itu salah satu namanya dalam Al-Quran itu apa? Yaumut Taghabun. Sampai dinamakan surat At-Taghabun di dalam Al-Quran. Karena apa? Semua orang merasa maghbun ketika hari kiamat. Penyesalan itu bukan hanya yang masuk neraka, bahkan surga pun menyesal. Karena apa? Tidak tahu harganya waktu ketika hidup di dunia. Dikasih Nabi Muhammad, tetapi yang jadi idola orang-orang fasik, orang kafir. Cara gayanya, dibilang ini Islam bagus, Islam itu indah. Islam itu aturan yang dibuat oleh pencipta manusia, bukan akal-akalnya manusia. Tidak ada yang tahu maslahatnya makhluk kecuali yang menciptakan makhluk. Dan menciptakan makhluk itu telah mewahyukan kepada hati manusia yang paling mulia untuk mengatur aturan manusia yang ada di dunia ini supaya mereka benar-benar jadi manusia, tidak sama dengan hewan. Kalau sampean tidak mau diatur, sampean tidak akan ada bedanya dengan hewan nanti. Ini Nabi Muhammad, mau sampean bandingkan dengan siapa? Dikasih Nabi Muhammad masih niru yang lainnya. Berarti dia tidak bersyukur dengan nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatul muhda. Saya ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Terimaan hadiah ini. Jangan noleh sama yang lainnya. Karena demi Allah tidak ada yang lebih afdol daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih afdal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ilaha illallah. Semoga selamat semuanya ya. Ayo yang semangat ya. Keluarga kita sudah kemana semuanya? Satu persatu sudah ninggalkan kita semuanya. Sampean itu mau semangat ibadah nunggu apa? Nunggu meninggal dulu baru mau sadar? Hah? Nunggu meninggal dulu baru mau sadar, baru mau taat gitu, mau kembali ke dunia lagi. Ya Allah, demi Allah, setengah jam yang sampean punya dalam dunia ini itu dihayalkan sama orang-orang yang ada di dalam kuburannya untuk mereka supaya bisa ibadah. Tapi sampean hidup berjam-jam tidak tahu harganya waktu tersebut. Tidak tahu sampean harganya itu. Seandainya sampean ada dalam kuburan malam pertama, sampean punya uang 10 triliun untuk membeli setengah jam, niscaya akan sampean keluarkan uang tersebut supaya kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean tidak akan paham omongan ini kecuali sudah di kuburan nanti. Karena itu, ayo sekarang masa kita. Masa orang tua kita, kakek kita, buyut kita sudah berlalu. Sebentar lagi masa kita juga berlalu dan akan berganti dengan masa anak dan cucu kita. Oleh karena itu, karena ini adalah masa kita untuk hidup di atas muka bumi ini, tanamlah kebaikan sebaik-baiknya, karena apapun yang kita tanam, itu yang akan kita panen nanti di akhirat. Kalau sampean tanam kebaikan, sampean akan bahagia nanti panennya ketika di akhirat. Tapi sebaliknya kalau sampean sudah tanam kejelekan demi kejelekan, sampean akan nangis nanti di akhirat karena pernah melakukan itu dulu ketika di dunia. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Semoga semangat terus majelis sampai mati pokoknya. Amin Allahumma amin. Jangan pilih-pilih mau belajar sama siapapun selama itu adalah ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dalam majelis itu membuat kita ingat sama Allah. Selama dalam majelis itu membuat kita lebih dekat kepada Rasulullah. Selama dalam majelis itu membuat kita ingat dengan akhirat, duduklah di majelis itu dengan siapapun. Karena hanya di majelis yang seperti inilah ya dibagikan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Majelis demi majelis kita semakin semangat untuk menghadirinya demi untuk mengingatkan diri kita sendiri supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.